Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Puja dan puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan solawat serta salamnya dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya atau ahlal baitnya. Saya mau membahas masalah bid'ah, yang mana tuduhan bid'ah yang disampaikan oleh orang-orang atau saudara kita sendiri sama muslim dari mazhab Wahabi itu sudah melampaui batas. Bid'ah memang tidak dibolehkan dalam Islam, yaitu bid'ah yang dhalalah, yaitu bid'ah yang sesat. Barang siapa mengada-adakan yang tidak ada atau bid'ah yang sesat dhalalah, maka tempatnya di neraka. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bid'ah itu yang bagaimana? Bid'ah itu adalah mengenai ibadah mahdhah. Contohnya sholat subuh 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat, itu namanya bid'ah. Puasa Ramadan seharusnya 1 bulan ditambah setengah bulan, itu yang disebut bid'ah. Tapi kalau masalah budaya, masalah solawat atau solawatan, itu tidak ada bid'ah. Karena apa? Solawat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum Allah memerintahkan solawat kepada manusia, Allah lah sendiri yang bersolawat kepada Nabi dan para malaikatnya. Sesuai yang ada dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya, yaitu aku Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai para malaikat dan orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Itu perintah Allah. Atau sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Dan ucapkan salam sejahtera atau taslima, atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudara, apabila solawat badar dan solawat yang lain-lain dikatakan itu bid'ah, itu tuduhan yang ngawur, saudara-saudara. Sebetulnya kita harus sadar bahwa muslim di dunia ini jumlahnya 1 miliar lebih, saudara-saudara. Dan tidak mungkin sama mazhabnya. Itu sudah sunatullah atau hukum alam. Ada yang tertarik kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang tertarik kepada mazhab Wahabi. Ada yang tertarik kepada mazhab Syiah. Ada juga yang tertarik pada mazhab Mu'tazilah, saudara-saudara. Dan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah serta Wahabi itu masih termasuk dalam firqah Islam. Jadi masih Islam, saudara-saudara. Berarti kalau sesama muslim kita adalah saudara-saudara. Kenapa saling caci mencaci, saling hujat menghujat karena beda pandangan atau beda pendapat atau beda mazhabnya, saudara-saudara. Ini yang tidak sehat di negeri ini, saudara-saudara.
Kalau Anda Wahabi, Wahabilah. Kalau Anda Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kalau Anda Syiah, Syiah lah. Tapi jangan saling mencaci dan jangan saling menghujat, saudara-saudara. Syiah, Wahabi dan Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, masih dalam termasuk firqah Islam. Masih dalam termasuk kelompok-kelompok Islam, saudara-saudara. Jadi tidak ada gunanya saling hujat, saling membenci, dan saling mengolok-olok. Apalagi olok-olokan itu sekarang diunggah di media sosial, seperti di YouTube, di televisi, dan yang lain-lain, saudara-saudara. Saya kira kalau sholawat nggak ada bid'ah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada yang mengatakan dari ulama Wahabi atau masih ustadz Wahabi, sholawat badar katanya bid'ah, saudara-saudara. Karena Nabi tidak pernah bersolawat badar, saudara-saudara. Mana ada Nabi bersolawat untuk dirinya sendiri? Ada solawat Nabi untuk dirinya sendiri, yaitu waktu sholat. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu sholat itu ada. Memang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholawatan itu lain. Itu puji-pujian. Yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sangat cintanya, karena saking cintanya terhadap Nabi, maka kita bersolawatan atau memuji-muji Nabi, saudara-saudara. Tidak apa-apa. Allah dan para malaikat saja memuji Nabi. Sebelum Allah memerintah manusia atau orang-orang mukmin bersolawat, Allah lah sendiri yang dahulu bersolawat dengan para malaikatnya, saudara-saudara. Lalu apa? Seperti kita manusia biasa bersolawat kepada Nabi, saudara-saudara. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Terus apa salahnya? Seperti Rasulullah tidak bersolawatan atau memuji-muji di luar sholatnya, memuji-muji dirinya sendiri, ya tidak mungkin. Itu namanya Nabi sombong, saudara-saudara. Jadi Nabi tidak pernah memuji-muji dirinya sendiri, kecuali di dalam sholat. Karena itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dalam sholatnya di tahiyat itu, tahiyat pertama, tidak bersolawat, maka batallah sholatnya, saudara-saudara. Jadi jelas sholawat itu sangat penting sekali. Lalu di luar sholat, Nabi tidak pernah memuji-muji dirinya sendiri. Yang memuji Rasulullah adalah para sahabatnya dan para umatnya sampai sekarang, saudara-saudara. Jadi tuduhan bid'ah tentang masalah sholawat itu tuduhan palsu. Itu juga bid'ah karena mengada-ada juga. Tuduhan yang tidak berdasarkan apa-apa, saudara-saudara. Makanya hentikanlah cacian atau hujatan-hujatan terhadap sesama muslim. Ini tidak ada manfaatnya, bahkan banyak mudaratnya. Akhirnya sesama muslim kita terpecah belah. Dan mungkin Allah sudah tahu tentang itu. Jauh-jauh Allah sudah mengerti tentang itu. Makanya ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maka berpeganglah teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quran, atau berpegang teguh atau terus mengikuti kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, agar kita tidak bercerai-berai. Sudah jelas itu dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah atau Al-Quran atau Rasulullah dan keluarganya. Wala tafarruqu. Jangan saling bercerai-berai. Tapi sekarang apa yang terjadi? Wahabi, Syiah Sunni saling hujat menghujat. Dan akhirnya persaudaraan kita
bercerai-berai, terpecah belah saudara-saudara. Padahal sesama muslim, dan barang siapa yang mengaku muslim, mengaku orang-orang Islam dan beriman, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertuhankan Tuhan Allah, berkitabkan kitab Al-Quranul Karim, itu adalah saudara-saudara. Tidak halal darahnya untuk ditumpahkan, saudara-saudara. Makanya dalam hadis Rasulullah, al-muslimu akhul muslim, setiap muslim adalah saudara muslim. Masa kita sesama saudara saling caci maki, hujat menghujat, saling membenci? Sudah tidak sehat dan tidak kondusif saat ini di negeri ini, saudara-saudara. Apakah sudah masuk para provokator, para pengadu domba yang sengaja disusupkan di negeri ini untuk melemahkan Islam? Karena ada program-program yang memang untuk memecah belah agama Islam ini, agar tidak rukun, dan agar Indonesia yang mayoritas Islam ini kacau balau, saudara-saudara, seperti negeri-negeri yang mayoritas Islam lainnya. Sekarang coba lihat negeri-negeri yang mayoritas Muslim, saudara-saudara, sudah hancur tidak karu-karuan karena akibat adu domba. Setelah adu domba, apa akibatnya? Saling serang menyerang, dan puncaknya adalah peperangan, saudara-saudara. Seperti di Palestina, seperti di Yaman, seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, Iran, ini sudah diadu domba, saudara-saudara. Dan ada lagi minoritas Muslim yang ada di Myanmar, itu sudah diusir, saudara-saudara. Ada lagi juga suku Uighur yang ada di Cina, itu sudah didiskriminasi, saudara-saudara. Sudah ditekan oleh pemerintahan Cina, saudara-saudara. Bayangkan, jadi Islam ini jelas memang ditargetkan untuk dihancurkan, saudara-saudara. Untung di Indonesia ini masih kuat, saudara-saudara, karena mayoritas mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kalau mazhabnya lain, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini sudah terjadi mungkin saling serang menyerang, atau pemerintahnya tidak kuat menghadapi masalah-masalah seperti ini, mungkin sudah tidak karu-karuan di negeri ini, saudara-saudara. Makanya saya curiga, ada misi apa orang-orang seperti itu? Jangan-jangan ada misi menghancurkan Islam, saudara-saudara. Karena orang-orang yang bukan Muslim kalau menyerang Islam akan terjadi peperangan, dan pasti orang Islam semua marah dan bersatu. Makanya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam seperti liberalisasi, kapitalisme, sekularisme, dan yang lain-lain itu tidak menghendaki Islam itu kuat, saudara-saudara. Makanya akan dihancurkan dan melalui orang-orang Islam sendiri, saudara-saudara. Secara tidak sadar dia mungkin digunakan untuk menghancurkan Islam itu sendiri, saudara-saudara. Seperti di Suriah, itu kan perangnya seperti itu. Alasannya mengambil kekuasaan Bashar al-Assad, karena Bashar al-Assad dituduh Syiah. Lalu ISIS yang sepertinya Khawarij atau bermadzhabkan Wahabi itu membuat onar di Suriah, bahkan ingin menurunkan Bashar al-Assad. Akhirnya apa yang terjadi? Muslim sama Muslim bunuh-bunuhan. Tapi anehnya, pelatih tentara ISIS adalah banyak veteran-veteran dari Barat, dari Australia, dari Amerika, dari Jerman, dari Perancis. Itu masuk Islam. Itulah yang melatih orang-orang Islam di Suriah untuk menghancurkan pemerintahan Bashar al-Assad, saudara-saudara. Karena Bashar al-Assad dituduh Syiah. Apa salahnya dengan Syiah? Apa salahnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, saya takut di Indonesia ini juga begitu. Menggunakan tangan-tangan orang Islam, menggunakan mulut-mulut orang Islam, lalu untuk mencaci maki sesama Islam. Akhirnya bercerai-berai, terbelah tidak karu-karuan, dan akhirnya saling bermusuh-musuhan, saudara-saudara. Contohnya sekarang sudah ada
ulama yang mau ceramah di suatu daerah ditolak. Nah ini kan gara-gara masalah bid'ah, masalah macam-macam itu. Akhirnya keadaan negeri ini sangat gaduh, saudara-saudara. Makanya stop, wahai para Wahabi, jangan saling mencaci-mencaci. Kalau Anda Wahabi, Wahabilah. Itu terserah Anda, itu hak asasi Anda. Kalau yang Syiah-Syiahlah, itu hak asasi Anda. Kalau yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, itu memang hak asasi Anda semua. Dan kita hidup di negara yang mengambil bentuk demokrasi atau mengambil bentuk sistem republik, saudara-saudara. Makanya boleh Anda mengambil mazhab apapun, jangan saling bercerai-berai. Dan jangan memaksakan kehendak untuk mengikuti mazhab Anda, saudara-saudara. Dan jangan saling memaksakan diri. Agar kita rukun, agar kita hidup saling damai, berdampingan sesama muslim, bahkan sesama non-muslim, saudara-saudara. Ingat, agama diturunkan adalah untuk kedamaian atau untuk persatuan. Jangan sampai ada peperangan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Itu adalah tugas daripada agama, saudara-saudara. Yang mana setiap agama punya nabi, dan nabi tidak hanya sholat, saudara-saudara, tapi nabi adalah melawan kezaliman, saudara-saudara. Dan musuh Islam sebetulnya bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Sunni, bukan Mu'tazilah, tetapi musuh Islam adalah orang-orang yang dolim, saudara-saudara. Orang yang mengambil yang bukan haknya, seperti korupsi, itu jelas musuh agama, saudara-saudara. Korupsi, penganiayaan, pembunuhan yang semena-mena, itulah musuh agama, saudara-saudara. Contohnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jelas-jelas mengatakan, aku adalah pelindung kaum mustad'afin dan kaum minoritas yang dhimmi, yang tidak harb, yang tidak menyerang Islam, saudara-saudara. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu agama atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi orang-orang yang lemah, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizolimi, saudara-saudara. Entah siapa itu yang menganiaya, entah siapa itu yang menzolimi, tidak peduli orang Islam, saudara-saudara, harus dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Rasulullah menghadapi kaum munafikin di Arab pada waktu itu. Orang munafik itu kan orang Islam, orang Islam yang mencela-mencela. Kalau di musuh dia mengolok-olokkan Islam, kalau di kelompok Islam dia menyanjung-nyanjung Islam. Inilah musuh yang sangat berbahaya, yang paling berbahaya dalam Islam. Kata Rasulullah, musuh yang paling berbahaya bagi Rasulullah atau bagi Islam bukan orang kafir, bukan orang jahiliyah, tetapi orang munafik, saudara-saudara, yang paling berbahaya. Yang sangat bahaya. Tapi orang jahiliyah dan orang kafir pun juga berbahaya. Tapi yang paling berbahaya adalah para munafikin, yaitu orang-orang munafik, orang-orang yang bunglon, yang hipokrit, yang mencela-mencela, yang hidup di dua alam, saudara-saudara. Makanya hentikanlah caci maki di media sosial. Sekarang banyak sudah orang-orang yang pandai. Sudah tidak ada gunanya caci maki seperti itu. Nggak ada manfaatnya, saudara-saudara. Saya takut kepada orang yang awam. Nantinya bisa kepancing, bisa panas, dan akhirnya saling serang menyerang, saudara-saudara. Makanya saya harap pemerintah tegas dalam menindak orang-orang yang radikal atau yang cenderung ke arah terorisme atau teroris, saudara-saudara. Sejak dulu sudah ada kaum seperti ini, yang Islamnya melampaui batas, yang beragama melampaui batas. Rasulullah tidak senang
sesuatu yang melampaui batas, baik beragama atau yang lain-lain, saudara-saudara. Terus selalu mencontoh siapa? Mencaci maki, saling membenci di media sosial seperti itu. Saya mendengarkan saya sudah ngeri ya. Apalagi sampai saling terjadi serang menyerang. Seperti keributan yang ada di Lombok itu, di NTB itu kan masalahnya itu. Katanya ke makam bid'ah, ziarah bid'ah. Akhirnya apa? Terjadi saling serang menyerang dan sangat ramai sekali, saudara-saudara. Sangat gaduh dan sangat onar, saudara-saudara. Makanya hentikan caci maki sesama muslim. Demikianlah urun rembu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.